bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yeay. Boleh bertepuk tangan? Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Selalu memuji, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Yeay, haleluya. Selalu memuji, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Beri aplaus untuk Allah kita. Kita percaya walaupun keadaan di sini, di sana susah, tapi anak Tuhan tetap bersukacita. Ada amin? Ada amin? Walau sana sini pusing, Tuhan tetap bersama kita. Kita dapat tertawa bersama Tuhan. Haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah,
tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Yeay. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, Tapi aku tetap tertawa. sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang Yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, kita akan tetap tertawa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kalau kita boleh menghitung kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tidak dapat dihitung. Karena Tuhan itu selalu merancang rancangan kebaikan untuk kita semua. Rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengatakan semua baik Tuhan.
Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus. Dari semula Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sembah Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Kau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Yesus, 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 Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Hati kami bersyukur, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mampu menaikkan ucapan syukur dari hati kami yang terdalam untuk semua kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya mengundang seluruh jemaat untuk baik berdiri. Kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kau baik Tuhan. Ini hati kami Yesus. Ini hati kami yang paling dalam. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam hidupku semua Kau jadikan hidupku berarti. Semua Kau berbuat di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Selanjutnya pada hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebab kebaikan-Mu Tuhan membuat kami berarti di hadapan-Mu. Hidup kami berkenan, hidup kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dulu kami adalah orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau menjadikan hidup kami berarti. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan sementara hidup kami
Sama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kami tidak berdaya, kami terbatas. Kami selalu membutuhkan kekuatan-Mu Roh Kudus. Kami percaya bahwa roh di dalam kehidupan kami jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasai hidup kami, tundukkan kami Tuhan, ikat kami, agar supaya kami memiliki roh yang tunduk terhadap firman. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan selamat kami yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita hidup itu semua oleh karena anugerahnya Tuhan. Kita ada sampai hari ini oleh karena kemurahannya Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu banyak berubah hari-hari ini, Bapak Saudara, oleh karena pandemi, oleh karena COVID, ya. Ada yang tubuhnya semakin gemuk karena di rumah saja, ada yang kurus karena banyak tirakat, banyak doa puasa, ya toh. Karena memang tidak ada yang untuk beli makanan, Bapak Ibu Saudara. Karena perubahan itu terjadi di mana-mana, baik dunia pendidikan, baik dunia ekonomi, semua pekerjaan mengalami perubahan. Gereja juga akhirnya menjadi sip-sipan, bukan hanya pekerjaan saja yang sip-sipan. Sekarang gereja harus ibadahnya itu sip-sipan, ya, dibagi. Ya, banyak berubah. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, firman Tuhan pernah mengatakan bahwa langit dan bumi itu akan mengalami perubahan. Banyak bencana alam, banyak gunung meletus, banjir bandang, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal, firman Allah tidak pernah berubah. Ya, Saudara. Amin. Saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus mempertahankan iman kita di tengah-tengah tekanan sekalipun. Ya. Kita harus mempertahankan iman kita di tengah-tengah tekanan. Mari kita akan baca dalam kitab Ayub pasal 16 ayat yang ke-20. Kitab Ayub pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Ya. Bapak Ibu bisa melihat HP, bisa lihat CD-nya. Ya. Saudara bisa baca, kita bisa dibuka, ya. Alkitab ini mengatakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Sekali lagi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar tentang pribadi Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ya, pribadi Ayub. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku dan seterusnya. Dalam ayat yang pertama dari pasal 16 sampai dengan ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang bagaimana pribadi Ayub itu mengalami banyak persoalan. Ada banyak orang yang mengatakan demikian, pencobaan kok tidak habis-habis gitu. Masalah kok tidak habis-habis, dari masalah satu datang lagi masalah yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menghadapi setiap masalah pergumulan di dalam kehidupan kita, tantangan apapun, tekanan apapun, kita belum sampai seperti Ayub. Ayub ini Bapak Ibu menghadapi tekanan dari istri, dia dilecehkan sama istri, lalu dia punya teman-temannya itu juga arogan, merasa benar sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, Ayub itu dihakimi, dipojokkan bahwa dia itu orang yang berdosa di hadapan Tuhan dengan banyaknya masalah. Hartanya habis dalam waktu sekejap. Anak-anaknya mati. Dia punya anak 10, Bapak Ibu Saudara. Mati dalam satu hari. Tidak bisa dibayangkan bagaimana Ayub menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan,
Di dalam ayat yang ke-20 mengatakan, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, Ayub mengatakan, kamu itu semua penghibur sialan. Ya. Tetapi kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya tidak pernah lupa, Bapak Saudara. Di dalam ayat yang ke-21 dia mengatakan, aku datang ke dalam dunia, aku keluar dari kandungan ibuku dengan tidak membawa apa-apa. Dan aku akan kembali kepada Allah juga dengan tidak membawa apa-apa. Orang kaya bisa mati, orang miskin bisa mati, orang pinter bisa mati, Bapak Saudara. Ya. Dan tidak membawa apa-apa. Hanya difasilitasi 1x2 saja. Oleh karena itu Bapak Saudara, selama kita masih hidup pada waktu kita menghadapi tantangan, katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi tekanan Bapak Saudara, jangan sampai kita kehilangan iman. Pertahankan iman itu di tengah-tengah tekanan. Arahkan mata kita kepada Allah. Bapak Saudara. Sama seperti Daud, dia katakan, dari mana datang pertolonganku? Ya, pertolonganku dari gunung-gunung, bukan dari saudaraku yang kaya. Jangan bersandar kepada manusia, kamu akan kecewa. Tetapi sandarkanlah hidup kita hanya kepada Allah. Ya, saya banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara bagaimana seringkali dikecewakan oleh saudara, seringkali ditipu oleh saudara. Tetapi saya tidak mempunyai dendam di dalam hati. Semua harus terjadi. Tetapi saya hanya memandang kepada Allah, berkat Tuhan itu datang daripada Allah. Bapak Yesus. Kalau kita hanya mempunyai pikiran, kita punya perspektif, punya pandangan dalam pikiran kita bahwa berkat itu datang daripada Allah. Kebaikan itu hanya datang daripada Allah. Seperti Ayub ini. Sekalipun teman-temannya itu mendiskreditkan, memojokkan dia, mencemoohkan dia. Tetapi Ayub tidak punya dendam terhadap teman-temannya. Matanya memandang kepada Tuhan. Dia katakan, aku lelah, tubuhku kurus. Ya. Karena tidak ada yang menopang di dalam kehidupan. Tetapi dari sinilah Ayub, dia bersyukur kepada Tuhan. Apapun alasannya, Bapak Ibu Saudara, di saat dia sedang memuncak oleh karena penderitaannya, belum lagi dengan orang-orang di sekitarnya, dia kena sakit lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kena sakit kusta, kena sakit gatal-gatal dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Hari-harinya dia itu hanya menggaruk-garuk badannya pakai kereweng. Tetapi Ayub tidak pernah imannya itu pudar sedikit pun. Dia tetap memandang kepada Allah. Dan kita melihat Tuhan itu memulihkan 2 kali lipat. Tuhan itu memandang hati, bukan memandang fisik. Tuhan selalu memandang hati. Kalau hati kita tetap percaya. Ada nyanyian Jawa mengatakan, zaman saiki zaman edan, lek ora edan ora keduman. Wong ora karuan, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak ribuan rumah tangga antri di catatan sipil. Kenapa minta cerai? Karena banyak bapak-bapaknya yang pengangguran. Bapak Ibu Saudara. Bapak seringkali mengalami mental illness, mengalami penyakit jiwaan, gangguan jiwa. Bapak Ibu Saudara. Itu orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Mereka percaya Tuhan, mereka kelihatannya berbakti kepada Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Allah. Saat pencobaan itu datang, kita percaya bahwa kalau tantangan datang, itu sedang mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak kecil itu pada saat dia mau dewasa, dia mau sedang pertumbuhan. Waktu jalan dia jatuh, dia mau bertumbuh panas, Bapak Ibu Saudara. Giginya mau tumbuh lagi, dia sakit lagi, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi pada saat dia terus diajar, dilatih oleh ibu bapaknya, ibunya melatih anak ini untuk jalan, dia akhirnya menjadi orang yang kuat dan orang yang dewasa. Demikian juga iman kegersahan kita. Jangan kita kehilangan iman. Kaum muda, jangan sampai kau kehilangan iman gara-gara pacar. Jangan sampai kita kehilangan iman gara-gara pekerjaan. Saya senang sekali satu kali ada seorang anak kaum muda melamar sebuah pekerjaan. Dia ditantang seperti ini, kalau kamu pakai kudung, kamu saya terima jadi karyawan. Kalau kamu tidak pakai kudung, kamu tidak saya terima jadi karyawan. Hanya gara-gara kudung. Akhirnya anak ini tidak kerja. Tapi Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik bagi anak ini. Saya percaya kalau keran satu ditutup, Tuhan punya jutaan keran yang akan dibukakan buat kita. Yang terpenting firman Tuhan katakan, ojo ngantek kepaten iman. Ya, jangan sampai kita iman kita ini menjadi kendor, tapi terus bertahan, pertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hari-hari ini adalah tanda-tanda permulaan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam firman Tuhan mengatakan, nanti di akhir zaman, kalau aku datang yang kedua kali, masih adakah iman di atas muka bumi ini yang kudapati di dalam hidup orang-orang percaya dengan segala macam tekanan-tekanan. Tapi biarlah terus mata kita tertuju hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita renungkan bersama-sama kepada firman Tuhan. Biarlah pribadi Ayub ini menjadi satu sosok teladan iman di dalam kehidupan kita. Ayub sudah tidak ada, Ayub sudah mati. Tetapi iman Ayub tidak pernah mati. Mari kita akan berdoa bersama-sama.